Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Syafitri, NIM 2000-2004. Saya dari jurusan Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Komunikasi Organisasi di bawah naungan Bapak Dr. Hanif Al-Qadri dengan judul Komunikasi Verbal dan Komunikasi Nonverbal. Komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang secara prinsip harus diyakini, diingat, dan dipahamin. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau proses penyampaian image. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau message antara seseorang yang biasa kita sebut dengan komunikator sebagai sumber yang besar dan komunikan. Komunikan bisa disebut juga sebagai orang yang dijadikan tujuan untuk disampaikannya pesan. Jadi, dengan menggunakan komunikasi dengan bahasa verbal dan nonverbal, kadang-kadang bahasa ini tidak komersial. Kadang-kadang dua hal ini tidak komersial dan tidak bisa sendiri-sendiri, tetapi saling melengkapi. Seperti pada kegiatan hari ini, saya berbicara di depan layar Anda, mana yang termasuk kategori verbal, mana yang termasuk kegiatan yang saya bicarakan termasuk kategori nonverbal. Dan apa fungsinya gerakan tangan saya ini, dan mana fungsinya tekanan suara saya ketika tekanan suara saya ini menyampaikan kategori kepada Anda. Jadi, ada yang verbal dan ada yang nonverbal. Pada saat satu kesatuan proses komunikasi dan di saat secara tersendiri, kadang-kadang itu bisa membuat, meskipun kadang-kadang itu bisa dimanfaatkan. Dalam rangka apa kedua penggunaan ini dilakukan? Yang jelas dalam rangka penyampaian satu versi makna yang sama, sehingga komunikasi dapat dikatakan secara efektif. Dapat dinyatakan efektif ketika inti pesan persis sekali sama dengan apa yang disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh si komunikan secara efektif. Apabila setiap orang yang terlibat dalam komunikan dapat menyerap makna yang saya bilang, inti dari komunikasi itu. Komunikasi itu yang sama dengan apa yang disampaikan. Jadi, pada saat itulah komunikasi dapat dikatakan secara dengan efektif. Dan jika sebaliknya, maka komunikasi dikatakan gagal. Sehingga menyebabkan yang ditangkap pesan gagal dan ditangkap tidak sama. Sebagai seorang komunikator, maka dituntut kehandalan dia dalam memanfaatkan bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Dari segi bahasa, komunikasi verbal ialah verb yang artinya kata. Jadi komunikasi adalah
penyampaian pesan dengan menggunakan kata-kata. Melalui rangkaian kata-kata, bahasa ke dalam satu pola yang memiliki makna atau arti yang tertulis maupun makna atau arti yang lisan. Komunikasi nonverbal merupakan tindakan dan atribusi lebih dari penggunaan kata yang dilakukan oleh seorang komunikator atau sumber bahasa kepada seseorang yang melakukan pertukaran makna untuk penyampaian umpan balik. Pandangan mata untuk meyakinkan. Mimik wajah, gerakan tangan, body language, penekanan suara, ini merupakan jenis yang termasuk ke dalam nonverbal. Ini adalah bahasa nonverbal. Maka komunikasi itu adalah satu kesatuan utuh setiap verbal dan nonverbal. Informasi setiap bacaan saja, informasi setiap bacaan tertulis saja, tanpa melihat makna keseluruhan dari komunikator. Maka kadang-kadang yang halus bisa disangka kasar, salah titik dan koma bisa menimbulkan amarah. Makanya hati-hati dalam memainkan emosi dalam pesan tertulis. Berikut merupakan unsur-unsur komunikasi nonverbal. Yang pertama ialah bahasa. Pada dasarnya, bahasa merupakan satu sistem lambang yang memungkinkan orang tentang berbagi informasi tentang satu hal. Lambang bahasa yang digunakan adalah verbal lisan atau elektronik. 2. Kata. Kata merupakan unit lambang yang melukiskan orang, benda, kejadian, atau kata. Api begitu besar, maka dilambangkan kejadian itu dengan memanfaatkan lambang berupa kata. Kita menyebutnya dengan makna kebakaran. Unsur-unsur komunikasi nonverbal. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Albert Sabin bahwa tingkat kepercayaan orang dari pembicaraan orang itu tidak lebih dari 7-10% saja. Kalau dari Mahodrian, tingkat kepercayaan itu hanya 7% saja. Kepercayaan seseorang keluar dari pembicaraan. Sementara itu, bahasa 38%, sisanya adalah 55%, merupakan kepercayaan orang yang diambil dari vokal suara, tinggi rendahnya nada bicara, daya tekan dari intonasi, dan ekspresi mimik wajah. Kesimpulannya, berarti orang lebih percaya dengan bahasa nonverbal dibandingkan dengan tuturan kata-kata. Bahasa yang kita desain sedemikian rupa, makanya kedua bahasaan ini dalam komunikasi harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Sehingga verbal dilengkapi dengan nonverbal, maka sempurnalah yang 100% tadi. Berikut merupakan kategori nonverbal. 1. Pribadi, artinya kepada individu. Contohnya adalah
kebiasaan seseorang ketika mengedipkan mata. Yang kedua, budaya. Artinya di mana dimanfaatkan untuk kebiasaan pada sekelompok masyarakat di wilayah tertentu. Contohnya, orang Jepang membungkukkan badan. Itu adalah bahasa nonverbal. 3. Profesional. Berarti kebiasaan yang dilakukan pada profesi tertentu. Biasanya kebiasaan seseorang yang kerja di level atas, di hotel yang memiliki standar yang tinggi dalam berpakaian. Meskipun sedang tidak bekerja, ini adalah profesional. Yang keempat, kebenaran umum. Artinya, kebiasaan hampir seluruh manusia di dunia. Misalnya seperti orang yang mengangguk, tandanya setuju. Dan orang yang menggeleng, tandanya tidak setuju. Oke, dan segala macam. Ketika sedih, air mata keluar, dan ketika bahagia, mereka tertawa. Dan itulah indikasi dari nonverbal dari sisi kebenaran umum. Yang kelima, random, artinya acak, tidak mengubah isi pesan. Misalnya, ketika seseorang berbicara, kemudian dia bersin, maka ini tidak mengubah pesan apapun. Jadi, bersin pada saat itu tidak sebagai nonverbal untuk mengganti pesan verbal. Hanya sebagai tanda bahwa orang itu sedang sakit. Berikutnya ada 5 pesan nonverbal yang dihubungkan oleh pesan verbal. 1. Repetisi, yang artinya mengulang gagasan informasi pesan yang telah disampaikan secara verbal. Misalnya mengangguk setelah mengatakan iya, artinya verbal yang diikuti oleh nonverbal untuk mengulang pesan yang sama. Yang kedua, substitusi. Artinya menggantikan lambang-lambang verbal. Jadi, apa yang dikatakan oleh verbal baik secara tertulis ataupun lisan itu digantikan dengan nonverbal. Misalnya tanpa sepatah kata, tanpa harus berbicara mengeluarkan kalimat. Atau bahasa ketika kita memanggil orang, kita langsung melambaikan tangan apalagi di tengah keramaian. Dan ada saatnya ketika nonverbal dimanfaatkan sebagai substitusi, sebagai pengganti lambang-lambang bahasa verbal. 3. Kontradiksi. Fungsi kontradiksi menolak pesan verbal dan memberikan makna lain kepada pesan verbal. Contohnya, memuji tapi mencibir. Ih, cantik ya. Ih, dia benar kali ya, hebat. Tapi tatapan mata body language jadi kontradiksi dalam rangka membuat orang lain bingung atau merahasiakan tertentu dari komunikasi kita dengan seseorang. Jadi, banyak yang memanfaatkan fungsi ini
untuk menjaga kerahasiaan kita. Yang keempat, komplimen, yaitu melengkapi atau memperkaya makna pesan dari bahasa verbal dengan menggunakan nonverbal. Tadi misalnya Anda mengeluarkan mimik wajah, menunjukkan tingkat penderitaan yang tidak terungkap dengan kata-kata. Yang kelima, asentuasi, menegaskan pesan verbal. Misalnya Anda mengungkapkan betapa jengkelnya Anda dengan memukul meja. Bagaimana dengan komunikasi verbal di perusahaan? 1. Memberikan informasi yang berkaitan dengan produk. Profil di media sosial yang mungkin untuk dilihat oleh konsumen, seperti media sosial atau website produk, atau berupa iklan logo, nama, atau sebagainya. Kemudian kita mendeteksi komunikasi nonverbal di perusahaan ini adalah metode komunikasi yang dilakukan perusahaan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan event promosi yang merupakan bagian dari komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal juga dilakukan dengan komunikasi secara tatap muka dengan konsumen. Itu bisa dilihat dari cara berpakaian yang sopan, yang rapi. Itu merupakan mengindikasikan penghormatan. Baiklah, kita masuk yang terakhir. Persepsi perbedaan memanfaatkan pengkategorian bahasa verbal dan nonverbal. Mulai menganalisis mengapa setiap kita berbicara, gerakan akan muncul dan tata bahasa akan berubah. Gerakan tangan tidak dibuat, tetapi dia akan muncul dengan sendirinya. Karena mustahil kita akan berbicara besar tetapi tangan kita kecil. Tangan ini akan mengikuti pola struktur sesuai dengan yang diminta. Awal verbal karena otak diminta secara langsung, karena otak berbicara langsung, turun melalui mulut kata-kata. Dan itu diekspor melalui body language kita. Dan akan menuntun kita dalam berbicara besar, maka akan keluar tanda seperti ini. Jadi bersyukurlah untuk Anda yang fleksibel, membiasakan diri memainkan peran-peran nonverbal dengan tata bahasa yang enak untuk dilihat ketika berbicara. Dan ini semua diperoleh ketika Anda memahami kategori public speaking. Karena ini adalah mata kuliah yang sangat penting di jurusan apapun, komunikasi ini menjadi struktur bagian integral buat siapapun dimanapun kondisinya. Dan sampai disinilah yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan terima kasih banyak. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, buat Anda siapapun itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.